lain? Atau kita mulai saja karena waktu terus berjalan. Ada kelompok yang mau presentasi dulu sebelum Iya betul Pak, mau presentasi. Oke, silakan. Kelompok mana nih yang mau mulai duluan? Ada Boleh kelompok Pak, kelompok saya. Gajah Pak. Gajah. Oke, kelompok Gajah. Tentang apa nih? Penerapan bisnis, big analysis, big data analytic. Oke, baik, kita mulai saja sesi malam hari ini. Kita akan mulai dulu dengan sesi presentasi, materi, nanti lanjut dengan demo, dan nanti kita akhiri dengan kisi-kisi gitu ya. Kita singkat saja. Oke, baik, silakan. Waktu, silakan. Bapak, Iya. mohon maaf izin off cam ya Pak, soalnya lagi di luar. Oke, ya. Ya, silakan presentasinya dibagikan. Oke, selamat malam semuanya. Izin Bapak, izin teman-teman. Ini adalah kelompok Gajah yang mana akan menyampaikan presentasi tentang penerapan big data analistik untuk inovasi bisnis. Ada 3 orang atau 3 anggota di kelompok ini. Ada Mas Edi Purwoko, ada saya Rizka Amelia Putri, dan ada Kak Wida Putri. Untuk presentasi yang pertama saya yang akan menyampaikan. Boleh silakan di next Mas Edi. Oke, sebelumnya selamat malam semua. Semoga senantiasa tetap sehat dan aman dimanapun kalian berada. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang big data analitik. Adalah praktik analisis data besar dan kompleks untuk mengidentifikasi tren, pola, informasi berharga. Ini melibatkan penggunaan teknik dan algoritma khusus untuk mengurai dan memahami data yang sangat besar yang tidak dapat ditangani oleh analisis data konvensional. Lalu mengapa big analysis penting? Karena dalam jumlah data yang sangat besar terdapat potensi wawasan berharga yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, memahami pelanggan, mengoptimalkan operasi, dan bahkan memecahkan masalah yang rumit. Boleh di next Mas Edi. Lalu analisis data besar melibatkan berbagai teknik, algoritma, dan alat. Salah satunya adalah machine learning, di mana komputer dapat belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rekomendasi produk hingga deteksi penyakit. Selain itu, ada juga alat khusus yang dirancang untuk mengelola dan menganalisis data besar, seperti Apache Hadoop dan Apache Spark. Ini adalah alat yang sangat scalable dan dapat mengolah data besar dengan efisiensi. Lanjut. Di slide selanjutnya, big data telah menjadi komponen yang sangat penting dalam transformasi digital. Keberadaan data dalam jumlah besar menjadi peluang untuk pemanfaatan yang jauh lebih banyak. International Data Corporation, IDC, bahkan memprediksi jumlah data global di tahun 2025 akan mencapai 175 zettabyte atau 175 triliun gigabyte. Dengan kemajuan teknologi dan konektivitas yang bisa jadi tak terbatas, organisasi di berbagai sektor tidak hanya mengumpulkan jumlah data yang besar, tetapi juga mencari cara untuk mengolah data tersebut menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik. Big data analistik adalah kunci dalam menghadapi tantangan ini. Selanjutnya, menurut laporan dari McKinsey, perusahaan yang mengadopsi big data analistik secara efektif dapat menghasilkan keuntungan 5-6%, lebih tinggi dan dapat mengurangi biaya operasional hingga 10%. Efisiensi ini tentu sejalan dengan tujuan transformasi digital yang dilakukan tiap instansi maupun perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan
lanjut dengan rekan saya, Kak Wida. Untuk Kak Wida dipersilakan. Halo, selamat malam semuanya. Saya akan meneruskan dari Karista. Di slide sini bahwa menerangkan bahwa salah satu perusahaan yang sukses menggunakan big data analisis yaitu Amazon. Satu dari 5 perusahaan teknologi terbesar di Amerika, Amazon juga berhasil menerapkan analisis data besar dengan menggunakan data pelanggan untuk merekomendasikan produk yang relevan. Keputusan ini akhirnya beriringan dengan peningkatan kepuasan pengalaman penggunanya. Tentunya hal tersebut juga berkontribusi signifikan pada kesuksesan mereka sebagai retail online terbesar di dunia. Boleh slide selanjutnya. Apa yang dialami dan diraih Amazon tersebut juga semakin menguatkan asumsi bahwa pengguna big data analisis juga dapat memicu inovasi dan penemuan baru dengan menganalisis data secara menyeluruh. Perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang baru, mengembangkan produk dan pelayanan yang lebih baik, dan menciptakan model yang bisnis dan inovatif. Data yang dianalisis dengan cermat dapat mengungkapkan pola-pola baru, transfer, atau bahkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Tentunya sangat bisa berpengaruh pada perkembangan solusi dan kreatif dan berbeda dari yang ada sebelumnya. Transformasi digital yang didukung oleh big data analisis diyakini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar. Terbukti lebih dari 70% perusahaan di dunia telah berencana menginvestasikan sumber daya alam dari big data analisis dan teknologi untuk mendukung transportasi digital mereka. Hal ini terlampir dalam laporan yang dihimpun pada tahun 2022 tentang penguntungan big data analisis pun diakui dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada produktivitas, kinerja, hingga keputusan bisnis. Boleh selanjutnya. Perusahaan Amazon, Netflix, dan Walmart telah membuktikan hal tersebut dengan menganalisis data pelanggan dan pola pembelian Walmart pada memprediksi permintaan produk dengan akurat, mengoptimalkan persediaan dan menawarkan harga yang kompetitif. Hal ini memungkinkan Walmart memenangkan persaingan di pasar retail dan mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Dalam contoh lain, pendidikan adalah sektor yang juga semakin mengandalkan big data analisis untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Salah satu studi kasus yang menarik adalah penggunaan data dalam penilaian kemajuan siswa. Sekolah dan universitas mengumpulkan data tentang kehadiran siswa, hasil ujian, dan partisipasi dalam diskusi kelas. Data ini digunakan untuk mengidentifikasikan pola perilaku siswa yang dapat memprediksi kesuksesan akademik. Misalnya melalui analisis data, lembaga pendidikan dapat menentukan apakah absensi siswa berhubungan dengan penurunan nilai atau masalah potensial lainnya. Dengan pengetahuan ini, guru dan administrator dapat memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang mungkin memerlukan bantuan tambahan atau pengajaran yang disesuaikan. Contoh lain dari analisis data ujian, dengan menganalisis data hasil ujian, guru dapat memahami juga bagaimana siswa menjawab soal-soal, area mana yang memerlukan perbaikan, dan bagaimana mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat kepada siswa. Hasil analisis ini memungkinkan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan program pendidikan yang lebih terfokus. Namun, penggunaan big data analisis dalam pendidikan juga melibatkan tantangan etika dan privasi. Penting untuk memastikan bahwa data siswa juga dengan aman dan hanya menggunakan untuk tujuan pendidikan yang sah. Peraturan dan praktek yang ketat diperlukan untuk melindungi privasi siswa sambil Boleh slide
Selanjutnya, kesimpulannya akan dijelaskan oleh Mas Edi. Mohon izin rekan-rekan Bapak. Untuk kesimpulannya adalah Big Data Analytics telah menjadi kunci utama dalam mengubah cara perusahaan berinovasi dan mengambil keputusan strategis. Dengan memanfaatkan volume besar data yang dihasilkan setiap hari, perusahaan dapat menemukan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi operasional, memahami pelanggan lebih baik, dan merancang produk atau layanan yang lebih inovatif. Salah satu manfaat utama dari menerapkan big data analisis adalah kemampuan untuk menganalisis data secara real time, memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat, dengan memahami tren dan pola perilaku pelanggan secara mendalam. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang inovatif yang mungkin sebelumnya tidak terdeteksi. Selain itu, Big Data Analysis juga mendukung pengembangan produk dan layanan yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Dengan menganalisis data demografis, perilaku pembelian, dan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat membuat keputusan desain yang lebih cerdas dan menciptakan solusi yang lebih relevan. Implementasi Big Data Analysis juga dapat memperkuat efisiensi operasional. Dengan memantau dan menganalisis data operasional secara real time, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan mengurangi biaya produksi. Namun, tantangan juga muncul dalam mengimplementasikan Big Data Analysis, seperti keamanan data dan kepatuhan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan keamanan yang ketat dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan mengintegrasikan Big Data Analysis dalam strategi inovasi bisnis, perusahaan dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih baik, mempercepat pengembangan produk, dan memposisikan diri sebagai pemimpin industri yang responsif terhadap perubahan. Baik, Bapak, mohon izin mungkin itu aja dari kelompok saya. Bila ada pertanyaan dari rekan-rekan atau ada tambahan dari Bapak, kami mohon arahnya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih buat kelompok gajah. Monggo silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas tentang penerapan Big Data analitik gitu ya. Tadi sudah dikasih contoh-contohnya ya, banyak sekali contohnya. Amazon, terus pada dunia pendidikan. Silakan, monggo yang mau ditanya. Bapak, sebelumnya maaf izin, saya sedang ada di perusahaan, jadi tidak bisa on cam. Oke, ya, baik. Silakan yang mau bertanya. Ada? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Boleh lewat chat room, boleh langsung open mic. Silakan. Tidak ada? Masih ada kelompok lain setelah gajah yang akan presentasi? Ada, Pak. Mr. Ada ya? Onet. Ya. Mr. Onet, oke. Kita kasih kesempatan dulu teman-teman yang mau bertanya. Ayo, monggo. Penerapan analitik
Ya, big data ya. Kemarin juga waktu kuliah umum juga banyak ya contoh-contoh penerapannya analitik, big data analitik. Ya memang ke arah sana penerapan big data itu ya, menganalisa, memvisualisasi, gitu ya, mencari informasi. Kalau dulu istilahnya data mining. Oke, tidak ada. Ayo. Sepertinya pada sibuk semua. Oke, baik, tidak masalah. Kalau gitu kita beri applause dulu buat kelompok gajah. Terima kasih Edi, Rizkia, dan Wida. Ya, terima kasih banyak sudah berbagi pengetahuan tentang penerapan big data analitik. Kita lanjut saja. Oh, ini ada yang mau bertanya? Oh, tidak. Kita lanjut saja buat kelompok siapa? Kelompok Mr. Onet. Iya, langsung dilanjutin nih Pak ya. Ya, dipersilakan waktu dan kesempatan. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini kita kelompok Mr. Onet yaitu akan membahas studi kasus aplikasi Big Data pada malam hari ini. Yang kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Aji Wijaya, Mbak Puan, dan Mbak Tiara. Secara garis besar, Big Data dapat memberikan manfaat besar bagi bisnis dan industri. Pada presentasi ini, kita akan menjelajahi kasus-kasus aplikasi Big Data yang sukses. Yang selanjutnya, udah kelihatan belum screen-nya? Halo? Kok ngeload ya? Masih loading kali, masih loading. Ya, ini sudah. Oke, sudah muncul. Ada problem teknis? Iya, ada suaranya nggak Pak? Mohon maaf. Ada. Iya. Mohon maaf atas teknisnya. Iya. Ya. Yang selanjutnya, konsep dasar dan karakteristik Big Data. Volume data yang besar, Big Data merujuk pada jumlah data yang sangat besar, mencapai petabits atau bahkan extabit. Kecepatan data yang tinggi, data yang dihasilkan dari berbagai sumber memiliki aliran yang cepat dan kontinu. Yang selanjutnya, ada keanekaragaman data yang sangat luas. Big Data mencakup berbagai jenis data, mulai dari teks, gambar, suara, hingga data sensor. Nah, yang selanjutnya, latar belakang studi kasus aplikasi Big Data. Yang pertama yaitu permintaan pelanggan yang salah kaprah. Ya, banyak perusahaan memiliki pelanggan yang tidak jelas kebutuhan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya, tim yang tidak dewasa. Dalam banyak kasus, tim tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan karena terlalu sibuk dan tidak terorganisir. Yang selanjutnya, kesulitan dalam memanfaatkan data. Perusahaan seringkali tidak dapat memanfaatkan data yang dimilikinya dengan efektif. Yang selanjutnya, revolusi untuk industri.
Aplikasi Big Data memberikan perusahaan kemampuan untuk mengubah cara mereka melakukan bisnis. Yang selanjutnya, untuk tujuan aplikasi Big Data dalam studi kasus, yaitu meningkatkan penjualan bagi bisnis ya Pak. Dalam banyak kasus, aplikasi Big Data dapat meningkatkan penjualan dan efisiensi operasional seluruh perusahaan. Yang selanjutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih memuaskan. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional. Aplikasi Big Data membantu perusahaan dalam mengoptimalkan operasional yang ada dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Puan. Silakan Mbak Puan. Slide-nya Mas Aji. Ya. Metodologi aplikasi Big Data dalam studi kasus. Yang pertama, dilakukan pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang cukup untuk diolah. Yang kemudian dianalisis data. Data lalu diolah dan dianalisa untuk mendapatkan insight yang berharga. Kemudian setelah pengumpulan data dan analisis data, dilakukan pelaporan data. Setelah data berhasil diolah dan dianalisa, hasilnya kemudian dirangkum dan dilaporkan dalam sebuah format yang mudah dipahami. Lanjut Mas Haji. Data yang digunakan dalam studi kasus. Yang pertama ada data pelanggan, karyawan, dan vendor. Kedua ada data produksi, penjualan, dan keuangan. Ketiga ada data sosial media dan review pelanggan. Proses analisis data dalam studi kasus. Yang pertama ada pelabelan data. Dalam pelabelan data dilakukan pengkategorian sehingga dapat diolah dengan lebih mudah. Yang kedua, dilakukan pengolahan. Data kemudian diolah agar memberikan informasi yang berarti. Kemudian setelah pelabelan data dan pengolahan data, dilakukan pelaporan data. Data yang dihasilkan kemudian dilaporkan dalam sebuah format yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Hasil studi kasus aplikasi Big Data. Yang pertama ada insight kebutuhan segmentasi pasar. Hasil studi kasus membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan segmentasi pasar yang berbeda-beda. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan pelanggan. Perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan dan menghasilkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, ada peningkatan efisiensi operasional. Studi kasus dapat memberikan insight bagi perusahaan dalam mengoptimalkan proses operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Manfaat Big Data dalam berbagai industri. Peningkatan perawatan. Yang pertama ada peningkatan perawatan kesehatan. Big Data dapat membantu menganalisis data medis secara real time untuk meningkatkan perawatan pasien. Yang kedua ada peningkatan efektivitas pemasaran. Dengan Big Data, perusahaan dapat menganalisis data pelanggan untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang terakhir, optimalisasi transportasi. Big Data memungkinkan penggunaan layanan transportasi yang lebih efisiensi, seperti pemantauan lalu lintas secara real time dan perencanaan rute. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Ya, di sini ada beberapa contoh studi kasus aplikasi Big Data. Yang pertama, optimasi pelayanan kesehatan publik. Dengan melakukan analisa data kesehatan publik, pemerintah dapat melakukan peningkatan layanan yang lebih baik dan mengurangi biaya kesehatan. Dan yang kedua, kepuasan pelanggan e-commerce. Analisa data dapat membantu perusahaan dalam memahami dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, analisa sinyal media sosial.
Perusahaan dapat memahami sentimen pelanggan dan mencegah krisis reputasi dengan melakukan analisa sinyal media sosial. Lalu contoh studi kasus Setra. Yang pertama contohnya adalah pengembangan kota cerdas. Cetra adalah sebuah proyek pengembangan kota cerdas yang menggunakan teknologi big data untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Yang kedua, optimasi sistem transportasi. Setra menganalisis data transportasi untuk mengoptimalkan sistem, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Dan yang ketiga, pemantauan lingkungan. Setra menggunakan data big data untuk memonitor kualitas udara dan lingkungan serta mengambil tindakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Beberapa contoh pengumpulan penelitian angka studi kasus big data. Mulai dari data transaksi online, sumbernya server perusahaan, dan tujuan pengumpulannya untuk dapat meningkatkan insight preferensi pelanggan. Kemudian data sensor dengan sumber mesin produksi. Tujuan pengumpulannya meningkatkan efisiensi produksi dan mencegah downtime mesin. Dan yang terakhir, data penjualan, sumbernya laporan keuangan. Tujuan pengumpulannya untuk mengidentifikasi tren dan menjalankan kampanye promosi. Lalu perhitungan big data menggunakan rapid miner. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan kemudian dimuat ke dalam aplikasi rapid miner. Kemudian dianalisa data. Data dapat dicuplik dan diproses menggunakan berbagai algoritma rapid miner. Dan yang terakhir, pelaporan data. Hasil analisa data dapat dilaporkan dalam format yang diinginkan. Kesimpulan dan saran, aplikasi big data dapat memberikan manfaat besar bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mengidentifikasi tren pasar. Dan kita dapat memanfaatkan berbagai sumber data untuk mencapai hasil yang efektif. Dan saran saya atau kami adalah mengumpulkan data yang besar dan bermakna, memilih platform analisa data yang tepat, dan memahami hasil analisa data dengan baik untuk mengambil keputusan yang tepat. Sekian dan terima kasih presentasi dari grup Mr. Ronet. Iya, baik. Terima kasih kelompok Mr. Onet atas presentasinya. Tadi banyak sekali ya contoh studi kasus dari big data ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, silakan buat teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan langsung saja, ajukan pertanyaannya kepada kelompok Mr. Onet. Selamat malam, Pak. Malam, silakan. Iya, saya ingin bertanya sebelumnya, terima kasih kelompok Onet atas presentasinya. Ya. Di sini saya tadi melihat ada contoh studi kasus seperti pembangunan kota cerdas, lalu ada apalagi tadi pembangunan sistem transformasi dan lingkungan itu ya. Ya. Nah, untuk studi kasus aplikasi data sendiri ini apa sih biasanya tantangan dan kendalanya dalam mengimplementasikan aplikasi big data ini selain data itu sendiri gitu maksudnya Pak. Jadi tantangannya apa dalam mengimplementasikan aplikasi big data selain datanya itu sendiri gitu. Oke. Yang kita tahu kan pengumpulan big data itu kan pasti kan ada kendala datanya kurang dan lain sebagainya. Itu sih pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Malik. Silakan yang lainnya. Tadi Malik menanyakan tentang tantangan dan kendala dalam penerapan big data selain datanya ya. Silakan yang lainnya. Monggo.
Kalau saya tadi malah penasaran, boleh ya tanya sedikit ya tentang Rapid Miner. Itu tools apa ya? Saya baru Udah. dengar juga sih. Iya, terima kasih kepada Mas Malik dan Bapak Abdusi. Untuk Rapid Miner sendiri, Halo, terputus Aji? ya, ada suaranya Pak? Ya, ada. Tadi terputus. Iya, kalau untuk Rapid Miner sendiri itu Pak, yang saya pelajari itu sebetulnya saya sebelum menggunakan Power BI itu di Rapid Miner Pak. Iya. Oke. Nah, cuman kalau untuk Rapid Miner dari segi pengumpulan data, terus itunya agak sedikit ribet sih Pak gitu. Karena kita harus pengelompokannya sendiri itu masih manual. Kalau misalkan di sini kan kalau di Power BI kita cuman Excel, kita import, terus kita bagi ya import itu udah ada. Cuman kalau untuk Rapid Miner sendiri itu kita benar-benar harus tahu Pak, harus tahu jalurnya kemana dan ini mau dijadikan apa, kayak semacam cleaning itu lebih kompleks lagi Pak gitu. Nah, pas saya coba untuk Power BI ini, itu saya tinggal copy paste, udah gitu, tinggal hasilnya selesai gitu. Makanya kaget juga sih gitu kan. Saya mempelajari Rapid Miner hampir sebulan, cuman pas coba Power BI, oh alah gitu. Sehari. Sehari betul. Iya. Oke, tadi itu pertanyaan Mas Malik itu perihal ini ya, apa tantangan? Ya, tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala ya. Untuk selain untuk data ya Pak ya. Selain datanya sendiri. Kalau untuk tantangannya sendiri mungkin Pak dari apa untuk studi kasus aplikasi big data untuk pengelolaan itu selain dari apa dari data lebih ke ininya sih Pak, lebih ke apa untuk pengaplikasiannya itu lebih ke apa pendukung-pendukungnya Pak. Kayak semacam misalkan kita untuk menerapkan studi kasus aplikasi big data untuk penerapannya nih Pak ya. Kayak semacam misalkan yang kemarin dibahas yang malam itu, bahwasannya kita menerapkan Atle, ya kan. Nah itu kan hasil studi kasus big data, terus kita menerapkan Atle. Nah lalu apa sih kendala dan tantangannya gitu? Oke, misalkan yang kemarin saya dengar yaitu kenapa sih plat itu dari hitam menjadi putih? Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu tantangan atau kendala, makanya semuanya kita perbaharui plat itu dari hitam ke putih. Oke, yang selanjutnya mungkin dari perangkat yang kita pilih sendiri gitu. Karena mungkin dari apa penerapan aplikasi big data itu sendiri kita melalui beberapa vendor, beberapa ini dan lain sebagainya, perang tender dan apalah itu dengan menawarkan spek-spek yang berbeda seperti itu. Contohnya misalkan kayak semacam dari segi kameranya itu sendiri gitu. Ada yang misalkan bagus kualitasnya, ada yang dari bahkan ada yang dari luar negeri sendiri karena Indonesia paling doyan tuh itu kan sasaran-sasaran untuk apa produk-produk luar yang mungkin kita lihat luar biasa kapasitasnya, cuman pas dicoba aduh Mr. Onet banget gitu, nggak cocok seperti itu gitu. Soalnya udah beberapa kali ya kita mengalami hal seperti itu, kayak semacam intercom sendiri Pak, kita order dari Cina ya kan, dengan harga yang berpuluh-puluh juta untuk satunya aja, kita terus terapkan beberapa gate dan yang lainnya ternyata nggak kalah bagus gitu kan, bahkan lebih bagusan produk yang ada dibuat di dalam negeri sendiri gitu. Udah mah ribet, cuman itunya kurang gitu, seperti itu. Nah itu mungkin Mas untuk kendala atau tantangan setelah pengumpulan big data, terus untuk pengimplementasiannya seperti itu. Masih banyak juga sih untuk apa studi kasus yang lainnya yang pastinya ada hambatannya. Ya mungkin hambatan untuk apa penerapan big data bisa aja apa proyeknya bangkrak, ada yang korupsi, itu mungkin bisa jadi hambatan untuk di sini itu untuk di kita seperti itu. MRT dan lain sebagainya kan bisa dilihat juga gitu. Ada lagi mungkin yang ingin dipertanyakan, mungkin tanggapannya juga Pak bagi Bapak untuk kalau saya sih boleh saya mohon izin nambahin juga. Jadi
Kalau tantangan sama kendala kebanyakan lebih ke arah ini ya, technical problem ya. Mulai dari usernya, mulai dari demand-nya. Artinya tadi di slide juga kalau nggak salah teman-teman juga sudah ada kok gitu ya. Artinya keinginan user itu belum jelas gitu ya. Jadi di situ dibutuhkan seorang bisnis analisis gitu ya. Artinya supaya tahu apa yang diinginkan oleh klien atau oleh user dalam pengembangan atau penerapan big data ini. Kadang user nggak tahu maunya seperti apa gitu ya. Nah, disitulah diperlukan seorang bisnis analisis untuk bisa mengkoreksi informasi agar tahu pengembangan big data ini ke arah mana. Itu jadi challenge juga. Kadang kendalanya adanya di masalah teknis, gitu ya, di teknisnya. Kayak kemarin dikasih contoh yang platnya dijadiin warna putih gitu ya. Kalau di Eropa kita semua sudah platnya basicnya warnanya putih. Jadi kalau ada radar menangkap itu sudah bisa dianalisa karena itu masalah teknis ya, jadi kendala teknis gitu. Jadi memang seringkali kendalanya di kendala teknis gitu ya. Masalah kamera, masalah pengolahan citra, pengolahan image gitu ya, image processing-nya, kemudian ke sumber daya manusia juga kadang jadi kendala juga ya, jadi tantangan juga. Terkadang SDM kita kurang cukup handal atau kurang cukup siap untuk menggunakan teknologi ini gitu ya. Kadang teknologinya udah siap tapi SDM-nya nggak siap gitu ya. Jadi nanti diperlukan training untuk adaptasi teknologi yang baru. Jadi lebih banyak kan tantangan dan kendalanya itu dari sisi technical, ya dari sisi teknis. Kalau dari sisi teknologinya sendiri, saya rasa big data semuanya sudah ada ya, semua teknologinya sudah eksis gitu ya. Tinggal bagaimana manusianya, sumber daya manusianya bisa mengaplikasikan teknologi ini untuk menyelesaikan permasalahan atau membantu menyelesaikan masalah. Saya rasa yang saya rasakan selama ini juga seperti itu ya kendalanya, gitu. Oke, itu aja tambahannya untuk merespon dari pertanyaan Malik tadi ya, menarik nih. Oke, silakan dilanjut. Ada lagi yang ingin ditanya? Monggo. Oh iya, Pak. Ya. Iya, ini mungkin saya memang kan tadi ada di presentasi itu di halaman ini Pak. Nah, itu mungkin teman-teman juga mungkin lagi di jalan ngedengar sekilas. Mungkin kalau untuk di informatika udah sering dengar ya Pak ya. Ya. Nah ini Pak, saya minta di penjelasan untuk petabyte atau bahkan exabyte ini. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya juga mungkin tapi masih sibuk mungkin di perjalanan gitu ya. Harusnya ini ada pembahasan lebih sih Pak gitu. Iya, itu kalau tidak salah kita sudah pernah bahas di pertemuan pertama atau yang kedua ya. Teman-teman bisa cek lagi di kuliah online, saya sudah sharing PowerPoint-nya. Jadi itu tentang size, ukuran data ya. Contoh misalkan teman-teman punya berapa sih kapasitas laptop hari ini, teman-teman punya hard disk-nya atau SSD-nya paling 1 tera, ya kan? Tera. Dulu sebelum tera kita kenalnya giga. Sebelum giga, mega yang paling kecil. Sebelum mega di bawahnya ada kilobyte, megabyte gitu ya. Nah, itu ukuran kemampuan menyimpan data. Jadi itu hanya satuan untuk penyimpanan data dalam format digital ya. Jadi ada yang paling kecil itu byte, terus di atasnya kilobyte, di atasnya mega gitu ya. 1 kilo itu 1000 byte ya kan. Terus 1000 kilo itu 1 mega gitu ya. Jadi setiap kelipatan 1000 ya, setiap kelipatan 1000 naik kita ganti istilah, ganti satuan. Ya, setelah mega terus ada giga ya, 1000 giga itu 1 tera gitu ya. Tera itu ada lagi di atasnya. Nah, tadi itu istilah itu hanya istilah aja. Yang paling besar itu ada Bronto ya, Bronto bytes. Nggak tahu tuh besarnya udah jutaan
jutaan triliun kali ya, triliunan byte gitu ya. Bahkan sampai hari ini kayak teman-teman boleh cek lagi, memang data nggak pernah tidur gitu ya. Jadi kalau benar-benar data itu disimpan dalam satu kapasitas, ukurannya bisa seperti itu. Hanya saja saat ini data tersimpan secara distributif, ya, tersebar. Ya, teman-teman ada yang pakai aplikasi sosial media, ya, Facebook, Instagram segala macam, itu data mereka tersimpan tersebar. Mereka punya klaster, gitu ya. Seandainya sosial media itu punya hanya satu server, satu storage saja, nggak akan cukup, ya. Nah, kalau dari semua klaster penyimpanan data itu dikumpulkan jadi satu, ditarik jadi satu, ya, sebagai big data, ukurannya bisa sebesar itu tadi satuan yang dibutuhkan, ya. Sudah tera udah lewat, gitu ya. Sudah penta kali ya, sudah penta mungkin hari ini ya, petabyte, gitu. Ya, itu hanya satuan ya, teman-teman. Satuan untuk penyimpanan data dalam format digital. Begitu, Aji. Siap Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman yang belum jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita kasih plus dulu kalau gitu. Cukup untuk Mr. Onet ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat kelompok Gajah dan Mr. Onet sudah presentasi. Ada lagi kelompok yang akan presentasi malam hari ini? Sudah semua kah kelompok semuanya? Sebentar saya cek dulu. Ada kelompok kuda sudah pernah presentasi ya? Untuk kuda, Malik, Hamdani, dan Timpati sudah pernah presentasi ya? Karena di sini saya cek di file, tanggalnya nggak ada. Adakah dari kelompok kuda di sini? Malik Ibrahim, Muhammad Hamdani, dan Timpati. Kalian sudah presentasi? Oh, sudah Pak kemarin Pak. Sudah ya? Oke, good. Sudah Pak. Hanya saja tanggalnya saya mungkin terlewat gitu ya. Oh, kemarin Pak, di minggu kemarin kita presentasi. Oke, ya mungkin saya lupa. Terima kasih. Oke. Berarti good, semuanya lancar semuanya ya. Berarti semuanya sudah presentasi. Selesai sudah, tuntas sudah. Tugas presentasi teman-teman, tugasnya sudah selesai untuk presentasi. Oke, masih ada waktu. Sekarang saya loncat ke next step-nya. Teman-teman ada yang mau mendemokan proyeknya atau memperlihatkan hasil akhir dari tugas proyeknya, inilah saatnya. Silakan siapa yang lebih dulu mau. Ini hanya memperlihatkan saja ya. Tapi keputusan akhir nanti adalah saya butuh report. Ya, saya butuh laporan. Itu yang paling penting. Kalau ini hanya untuk memperlihatkan saja. Silakan yang mau memperlihatkan hasil pekerjaan proyeknya sekarang waktunya. Nanti setelah itu baru kita lanjut dengan kisi-kisi. Oke, silakan monggo yang mau mendemokan. Adakah? Progres juga nggak apa-apa, belum selesai juga nggak apa-apa. Jadi biar tahu gitu, saya kira-kira teman-teman sedang sampai sini nih Pak, kami baru sampai sini gitu ya. Oke, artinya kan teman-teman sudah on track gitu ya. Kalau kayak kereta sudah pada tracknya gitu. Ada yang mau memperlihatkan? Oh iya, boleh Pak. Itu cuman sampel aja sih Pak. Iya nggak apa-apa. Saya baru upload data saja Pak, nggak apa-apa. Iya betul, baru hanya sekedar Excel saya dapat dari Google, terus saya aplikasikan ke Power BI sih itu Pak. Power BI, Iya. oke. Power BI saya karena juga baru kemarin Pak Power BI setelah Rapid Miner itu kan, waduh rangkaiannya Iya. banyak sekali tuh Rapid Miner.
Makanya terus saya juga baru visual, dengar rapid miner gitu ya. iya, itu Sebab udah sebetulnya ada kayak teknologi, kayak Excel sih Pak. udah ada teknologi aplikasi yang lebih baik, yang lebih mudah. Tableau Power BI itu memudahkan sekali kok. Memang mereka didesain untuk orang yang bukan basisnya orang IT. Ya, Tableau, kemudian Power BI itu malah didesain untuk orang-orang administrasi malah, bukan orang IT. Orang-orang IT basisnya mereka pakai tools-nya yang lain, misalnya pakai Python gitu ya, atau pakai Hadoop gitu. Oke, silakan yang mau memperlihatkan progresnya juga nggak apa-apa, kan memang belum selesai gitu ya. Kalian masih ada waktu 2 minggu ya sampai UAS ya. Boleh Pak, sampel saya aja Pak. Oke, silakan Haji. Ya nanti kan kalau misalkan ada koreksi dari Bapak, saya tinggal memperbaiki gitu untuk Iya. penerapan ke studi Iya. yang lainnya. Iya, itulah manfaatnya kita belajar. Ini bukan masalah benar atau salah, ini bukan perihal tentang baik atau buruk, ya. Kita semua belajar. Gitu. Boleh di-sharing. Sebentar Pak, ini kok nggak ada pilihannya ya untuk Power BI, nggak muncul di sini sebentar Pak. Ini kayaknya ada Loadingnya udah lama ya? Betul. Ya sih, kalau komputer-komputer yang pakai tools kayak Power BI, kemudian Tableau gitu ya, mereka butuh spek komputer yang cukup tinggi gitu ya. Bukan komputer yang biasa hanya untuk kerja kantoran. Gitu ya. Ada requirement minimumnya kalau nggak salah untuk bisa menggunakan Power BI atau Tableau biar lancar ya. Saya pakai virtual machine Windows, saya sharing 50% dari memori resource komputer saya aja masih lama juga. Tableau cukup makan sumber daya komputer kita. Ini kendalanya saya mau sharing Pak. Kalau yang lain ada semua, cuman waktu pas Power BI ini nggak nongol Pak. Begitu, coba sharing ini aja desktopnya gitu, bisa nggak? Kelihatan nggak? Oke, ini sedang loading ya. Ini udah Pamal, not bad, gitu ya. Iya. Mohon maaf. Nah ini Pak, untuk data insiden yang yang saya ambil untuk Excel-nya seperti ini Pak. Kita ada berbagai data, terus injury location untuk pengelompokan gender, terus pembagian umur Pak, pembagian umur, tipe insiden, terus tipe, sama ini Pak satu lagi. Ada berapa untuk tahunnya, betul. Ada berapa baris itu 2 tahun itu? Iya, ada 500. Ada 500 lebih Pak untuk barisnya Pak. Ya? Okay. 500 lebih. Nah, di sini untuk saya itu hanya pengen tahu untuk insidennya itu yang paling banyak insidennya apa, sama pengelompokan bulan Pak. Pengelompokan bulan dari tipe kecelakaannya itu, kayak semacam misalkan ada cross, ada cut dan yang lain sebagainya gitu. Nah, di sini yang saya dapatkan kayak semacam di bulan Januari yang runnya itu ada 10 insiden gitu. Sementara kalau misalkan yang di crash and fins itu ada di 8 gitu. Sementara kalau yang di bulan Juli
Itu kalau untuk equipment itu ada 8 Pak, gitu, seperti itu. Hmm. Nah, kenapa saya pengen mengetahui ini semua sebetulnya untuk evaluasi sih Pak, untuk Iya, evaluasi tujuannya bagaimana evaluasi ya. tujuannya untuk evaluasi gitu, kenapa Iya, terjadi kecelakaan itu. Nah, makanya saya lempar ke sini Pak, lempar ke sini yang paling banyak insiden itu dari mana sih? Oh, ternyata dari eh, perempuan, gitu, laki-laki. ya kan, laki-laki Pak. Laki-laki ya. Laki-laki emang iya. Dari laki-laki itu kan kayak semacam ini saya pembagian shiftnya Pak, pembagian afternoon. Kalau untuk day ini dari jam 7 ke jam 7, jam 7 pagi ke jam 7 malam yang 12 jam. Kalau ini yang malam gitu. Nah, Oke. sementara kalau misalkan kita lihat kenapa banyak yang insidennya di pria, mungkin bisa dilihat juga sih Pak dari sini, memang dari segi job desk-nya aja kalau untuk ini kan memang kayak semacam security, terus ada flying gitu kan, Ya. dan lain sebagainya gitu ya, dibanding untuk perempuan itu sendiri Pak gitu. Nah, kalau ini saya karena di sini mungkin kalau disekaligusin terlalu banyak dan agak riskan, puyeng juga gitu Pak. Nah, makanya saya di sini pengelompokan berbagai umur Pak, berbagai umur dan juga departemen. Kayak semacam umur di bagian sini ada 25, untuk warna ini di 25 sampai 34 tahun, di bagian administrasi ada 24, kalau di bagian maintenance ada 16, kalau umur 50 lebih itu untuk di purchasing ada 15, sementara kalau untuk di finishing ada 14 gitu Pak, dan lain sebagainya gitu, seperti itu Pak. Iya. Gitu. Oke. Mungkin ini hanya sampel aja sih Pak gitu, karena Iya. saya pun kaget, saya mempelajari upgrade miner itu iya dari kemarin tuh hampir Lebih mudah sebulan ke Pak, Power BI kan? iya betul, karena sebetulnya ini sih Pak, laptop saya dipakai teman katanya untuk server, sementara saya ada laptop jadul Pak. Sementara laptop Power BI ini nggak bisa saya diinstal di laptop saya, makanya saya Rapid Miner itu bisa gitu. Di spek saya yang pas-pasan, makanya ini saya pakai di komputer kantor gitu Pak, seperti itu. Ya. Oke, kalau saya lihat sih sudah bagus ya, Aji sudah bisa belajar menganalisis data, dan yang tadi Aji bilang contoh yang bar chart di atas itu, dari situ kan yang utama adalah kita bikin visualisasi data, ada tujuannya ya. Tadi kalau Aji bilang pengen tahu di setiap bulan tuh eksidennya apa yang paling banyak gitu ya. Jadi itu memang penting ya, memang penting ketika kita bikin visualisasi data, informasi apa yang mau kita dapatkan gitu ya. Nah, itu memang jadi hal yang utama dalam membuat analisis data gitu ya. Apa nih yang informasi yang kita ingin ekstrak gitu ya. Jadi kita tahu dapat informasi apa dari visualisasi seperti ini gitu. Dan mungkin ini bisa dieksploitasi lagi, misalkan dalam 1 tahun gitu ya, kalau dibikin akumulasi setahun, insiden apa yang paling banyak gitu ya, sehingga nanti ke depannya dibuatlah sebuah kebijakan, dibuatlah suatu keputusan agar bisa kita minimize, kita turunkan insiden-insiden ini gitu ya, kalau yang masih tinggi gitu ya. Itulah manfaatnya nanti ya dari analisis big data. Sudah mengarah nih ya ke arah sana, teman-teman sudah bisa melakukan ini. Dan enaknya memang dengan Power BI tinggal klik and drag aja. Klik and drag, terus setting properties datanya mau di filter seperti apa ya kan. Template-nya juga kalau nggak salah sudah ada di Power BI visualisasinya. Ya. Semudah pakai Excel kok kayaknya. Malah lebih mudah ini. Gitu ya. Ini lebih mudah banget justru Pak gitu. Iya, makanya saya Excel malah. bingung. Tapi kenapa ya kalau misalkan orang IT pakai query, PHP My Admin gitu kalau untuk presentasi gitu, kenapa nggak pakai ini ya Pak? Ya kembali ke dia sudah kok nyaman dengan query kan, dia sudah biasa dengan query. Sama ada yang belum biasa juga kan. Semuanya masalah apa ya, kebiasaan lah. Ya, kebiasaan. Sama katanya kalau orang IT kalau nggak coding katanya nggak maco gitu ya. Kalau klik and drag katanya bukan orang IT katanya. Iya, bahkan kopas saja haram Pak ya.
Padahal orang IT programming juga kodenya juga copy paste semua. Nah itu Itu Pak, gitu. belief aja sih ya. Itu hanya belief aja. Semua kembali ke masing-masing dan itu semuanya pilihan ya, pilihan. Saya aja bikin coding juga copy paste dari ChatGPT, saya tanya. Iya Pak, sekarang udah sangat luar biasa pokoknya. Sangat mudah, dimudahkan Dulu semuanya. bikin tampilan struk parkir thermal aja udah luar biasa dari jam 3 sampai jam 6. Kalau sekarang tinggal yang penting bisa ngerangkai kata-kata ChatGPT, copy paste bagus tampilannya. Iya, iya, ya. Kalian hidup udah di, sebenarnya kalian sadar nggak? Kita hidup udah di future sebenarnya. Tanpa kita sadari, kita udah di future. Udah di masa depan. Kita sudah di ambang masa depan. Robot sudah ada di depan kita. Drone sudah ada gitu ya. Ada saja Iya Pak, mau tinggal nunggu momennya aja. tinggal nunggu momen di shutdown jaringan sama listrik Pak. Udah manusia nggak bisa apa-apa. Nggak ada internet, nggak ada listrik, udah kembali ke zaman bahla. Ada kok di sini ada orang yang memang dia memang keluar dari komunitas manusia. Dia tinggal di hutan, di gunung, dia bikin rumah dari kayu, dia nggak pakai listrik, nggak pakai telepon, nggak kerja, nggak punya duit, nggak apa-apa, tapi dia bercocok tanam, dia punya kebun, kemudian dia bikin rumahnya sedemikian rupa, nggak kepanasan, nggak kedinginan. Jadi benar-benar orang hidupnya di nature, di alam gitu ya. Ada di sini ada kayak gitu. Benar-benar putus dari apa namanya society gitu ya, society manusia. Mungkin kalau untuk contoh besarnya Baduy kali Pak ya, Baduy dalam ya seperti itu ya. Baduy dalam ya, karena itu kan dia punya nilai leluhurnya yang dia jaga gitu ya. Mereka masih punya value-nya itu yang dia tetap pegang gitu ya. Nah itu Baduy saya lihat masih seperti itu, masih menerapkan nilai-nilai leluhur nenek moyang mereka gitu ya. Tapi kalau nggak salah mereka sudah ada kok yang pakai internet ya, sudah pakai telepon, sudah ada mulai. Cuman nggak tahu ya, mungkin mereka sudah mulai agak lunak ke sana karena untuk meningkatkan perekonomian kalau nggak salah. Mereka mulai berjualan, berbisnis pakai internet gitu. Jadi mungkin nilai-nilai leluhur mereka masih cukup kuat, masih cukup tinggi. Gitu. Ya. Oke, bagus sekali, Haji. Dilanjutkan ya sampai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau yang diinginkan analisisnya itu bisa kelihatan semua nanti grafiknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Monggo yang lainnya. Ada yang mau berbagi, memperlihatkan progresnya? Silakan. Siapa nih? Siapa tadi? Mas Muhammad Rahmat itu. Rahmat tadi ya. Ada Rahmat? Ada? Ya, selamat malam Pak. Iya, malam. Silakan. Ya, saya coba untuk presentasi ya Pak ya, tapi belum sempurna juga nih Pak hasil dari. Kan progres, semua emang masih belum sempurna. Saya yakin semuanya masih progres, nggak apa-apa. Emang ini waktunya kita memperlihatkan aja. Nah, ini pakai Power BI juga nih ya? Iya Pak. Oke, good, bagus. Jadi proyek yang kami pilih adalah dengan judul evaluasi kebijakan keamanan big data untuk melindungi data pribadi pengguna Pak. Oke. Ya, jadi saya ngelihatnya untuk kebocoran data pribadi ini memang sangat serius juga nih Pak ya, karena
berdampak Sangat-sangat. juga, betul Pak, berdampak Ya. pada kenyamanan pribadi ataupun corporate, Ya. instansi-instansi yang lain ya, gitu ya Pak ya. Jadi Betul. saya menarik mengambil judul ini, seperti itu Pak. Oke. Nah, Lalu menarik datanya, Pak, datanya ini menarik nih Pak. Saya ya, coba, apa nih yang sama ini yang didapat apa? saya mencoba riset untuk di dataset ya di kaggle.com ya, di Kaggle ya, di Kaggle terus di BPS. Cuma Ya. saya memang tidak menemukan karena memang saya juga masih ini ya Pak di Power BI ya Pak ya, masih belum jago juga sih. Jadi saya Iya, kita belajar. cari datasetnya itu seperti yang tadi Mas Aji tampilkan ya. Jadi ada data Excel-nya lengkap. Nah, menarik data yang saya ambil ini adalah data summary sebenarnya Pak. Data summary yang saya ambil itu jadi bukan data Excel Pak. Jadi data summary saya rubah ke Excel Pak. Ke Excel dulu untuk baru saya masukkan ke Power BI gitu. Power Jadi BI. bukan seperti dataset yang Mas Aji yang tadi ditampilkan Mas Aji ya. Iya. Itu Oke, Pak. berarti datanya sudah data yang sudah ditransformasi ya, yang sudah dikonversi ya. Oke. Betul Pak. Jadi sebenarnya ini ada data-data summary yang belum kami sempurnakan Pak. Mungkin nanti setelah ini baru kita sempurnakan. Seperti itu Pak. Oke. Itu yang biru 2 besar tuh apa itu? Tentang apa itu? Oke, jadi di sini kebocoran data pribadi ini dari berbagai sektor ya Pak ya. Mulai dari asuransi, hiburan, industri ya, kesehatan, pemerintah juga ada di sini ya, pendidikan. Nah, yang di concern itu kan tentu adalah di pemerintah ya Pak ya. Karena kan kalau negara besar seperti Indonesia ini gampang sekali untuk dicuri datanya, ini kan sangat memprihatinkan sekali, betul ya Pak ya? Betul sekali. Ya, jadi saya harap sih pemerintah ke depan benar-benar serius ya untuk hal ini, untuk seenggaknya kita tidak mudah banget ya untuk dicuri data-data kenegaraan kita, gitu Pak. Iya. Oke. Jadi yang 2 biru itu ini pemerintah tuh, data pemerintah. Dua yang ini sebenarnya di persentase yang paling besar ini sebentar Pak. Karena di kita nih agak kecil. Iya Pak, kecil Pak ya. Kalau di mouse-nya di browse ke atasnya situ bisa munculkan informasinya. Bentar Pak. Itu Mas di panah kiri aja Mas yang data itu visualisasinya bisa besar Pak itu. Di ini aja mouse-nya taruh di atasnya gitu kan kelihatan informasinya. Oh, itu angka ya. Sama ini aja Mas, mungkin saya kasih masukan yang filternya sama visualisasi dan datanya di minimize bisa itu Mas. Klik yang panah 2. Iya itu. Ya. Visualisasi juga. Iya sama datanya. Oke, klik lagi. Iya. Nah, wah, mantap kesehatan berarti paling besar tuh ya, biru ya. Iya Pak, itu di sektor kesehatan Pak, yang paling banyak menurut data yang saya dapatkan ya, kesehatan 390 kejadian ya, dengan data bocor itu 17.759.556. Tahu ya bocornya kemana tahu kan? Iya, itu Pak. Nah itu bocornya ke ini agen-agen asuransi. Betul. Kalau di ini juga paling banyak ya di media sosial ya 20, cuma data bocornya 2 miliar lebih ya, 2 miliar 739 juta sekian. Oke. Paling banyak ya. Itu Pak. Jadi nanti ke depan saya akan sempurnakan data-data detailnya. Mudah-mudahan sih saya dapat ya Pak. Kalian bisa kembangkan lagi kok ini. Iya, kalau dari Kaggle sih memang agak sulit ya Pak saya menemukan data yang relate dengan judul saya di BPS juga. Iya, lagi kalau khusus Indonesia ya. Iya Pak. Khusus Indonesia, udah pernah coba belum di website namanya ada Satu Data. Apa tuh Pak? Oh, Satu Data. Pernah. Oh udah Pak, Satu Data udah ada saya coba. Itu
Kalau Nggak. untuk dari judul saya belum nemu saya, Pak. Oh, kalau gitu bisa cari di mana ya? Nggak tahu juga saya di Indonesia ya. Iya, di Kita BPS ngomong udah, di gitu ya. Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI saya coba cari juga ya. Cuma memang Hmm. belum Iya. menemukan aja sih, Memang Pak. kadang kita dapat datanya masih mentah gitu ya, artinya raw data gitu ya, yang masih perlu diolah lagi. Maka itu nanti Iya, perlunya data pre-processing kan. Kita sudah iya, Pak. bahas juga tuh di salah satu presentasi teman-teman ada yang membahas tentang data pre-processing. Kadang kita dapat data yang masih mentah dan nggak cocok dengan data kita, tapi paling tidak sebagai data pendukung itu boleh teman-teman simpan dulu. Syukur-syukur bisa bermanfaat, bisa ditransformasi, bisa ditambahkan sebagai data pendukung, gitu ya. Kadang juga bisa seperti itu. Iya, Kalau Pak. yang sama persis memang agak sulit, gitu ya, dengan data yang kita punya, gitu. Kalau di Agak sulit. Kaggle itu datanya banyak yang dari orang India ya, Pak ya? Iya, iya, India sama Amerika. Iya, Data India juga bocornya parah-parah itu. iya betul, Pak. Data COVID India ada di Kaggle semuanya. Ya, jadi ya kelihatan sih ya udah mulai kelihatan kan nih teman-teman bisa punya gambaran visualisasi tentang kebocoran data ya berdasarkan sektor yang ada gitu ya. Yang besar adanya di mana, yang kecil di mana gitu. Mungkin nanti bisa dibikin ranking juga gitu ya teman-teman. Karena kalau di sini kan ini distribusi ya. Jadi kalau tabel pie chart gitu itu distribusi. Iya, Pak. Teman-teman bisa bikin satu lagi visualisasi, misalkan kayak bikin top 10 gitu ya, siapa yang paling tertinggi, paling besar, sampai yang paling rendah. Jadi bikin kayak hierarki gitu. Bisa bikin pakai yang paling gampang, bar chart juga bisa ya. Gitu. Siapa? Diambil yang paling tinggi, top 10-nya, yang paling besar gitu. Bisa dikembangkan lagi nih ya. Baik, Pak. Oke, bagus, silakan. Dilanjutkan ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya makasih juga, Rama. Silakan, monggo yang lain ada yang mau berbagi lagi tentang proyeknya. Ya, baru dua kelompok. Dari sekian nih, kita ada berapa kelompok sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ada 12 kelompok. Pak, mau tanya Pak, Iya, silakan. itu kalau data WHO bisa kita ambil nggak Pak ya? Seperti apa tuh data WHO? Kalau memang dia ada yang di open, artinya memang data itu memang untuk publik, bisa kita ambil, bisa kita copy, atau bisa kita dapatkan dengan teknik scraping, ya, kalau memang dia dibuat publik gitu ya. Bisa kok. Seperti apa data WHO yang ingin didapat? Iya Pak, Seperti apa data WHO? saya pengen masih penasaran dengan yang terjadi yang lalu sama yang informasi yang akan datang Pak, bahwasannya bakal ada pandemi kembali gitu. Nah, saya pengen tahu jenis untuk obat yang mereka punya gitu. Itu kan pasti bermacam-macam tuh, yang ke Indonesia pun kemarin beberapa obat yang dari mereka yang kita mau nggak mau ya harus gitu, seperti itu Pak gitu. Oke, ya dicoba aja saya. Kalau kayak gitu coba aja deh. Saya belum pernah juga sih ngambil data tentang WHO gitu ya. Belum pernah bermain ke arah sana, saya belum pernah. Coba Nggak aja. jadi, Pak. Takut Pak. Takut apa? Yang biasa-biasa aja Pak. Kali bisa menemukan satu penemuan dari data analisisnya, bisa bikin sesuatu kan.
jadi tahu celah bisnis gitu ya. Oh, ke depannya gini nih gitu ya. Jadi ada ide bisnis kan. Gitu. Itu sih tujuannya itu sih Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa kolaborasi dengan Pak Anggoro yang semalam tuh, aduh. Saya itu kalau misalnya diibaratkan nih ya kan ketemu dua orang yang bisa meledak di Indonesia gitu Pak. Yang satu punya ini, yang satu punya yang enggak ini yang punya. Wah, itu luar biasa. Bom molotov ya. Iya. Bang sih saya lagi ada rencana planning untuk kembali ke Indonesia. Tapi saya sedang membereskan dulu administrasi saya di sini dulu untuk bisa kembali ke Indonesia. Memang saya ada rencana juga pensiunnya di Indonesia, saya nggak mau pensiun di sini. Pensiun sini dingin. Oh, itu Bapak di luar mana, Pak? Kenapa? Di luar, di negara luar, Pak. Iya, saya masih di Perancis. Gitu. baru 11 tahun sih. Saya dari 2012 di sini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Cukup proyeknya. Yang lain gimana proyeknya? Baik-baik saja kah? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Saya yakin kok. Nah, saya teman-teman mungkin masih malu, mungkin masih belum percaya diri untuk berbagi. Padahal ini sarana untuk belajar, gitu ya. Bukan media untuk menjelek-jelekan, tidak. Saya nggak ada niat ke arah sana. Justru saya ingin menyemangati teman-teman, gitu ya, untuk terus mencoba, ya, mencari informasi, menggali informasi. Kalau kemarin Pak Mas Anggoro bilang kan, ya, kalau saya sendiri makin jauh kita pengen tahu sesuatu ya, kemarin bilang curiosity-nya ya, tingkat curiosity-nya tinggi gitu, makin berasa kita belum punya apa-apa, belum tahu apa-apa gitu. Jadi masih pengen terus belajar. Waktu itu saya mendedikasikan diri saya kayak student terus gitu ya, saya terus belajar terus ya, non-stop. Karena memang itu juga jadi salah satu masuk ke dalam hadis kan gitu ya, tuntutlah ilmu sampai ke yang lahat gitu ya, belajar terus gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, nggak ada yang demo lagi, cuma 2 doang tadi demonya. Berarti kisi-kisi Pak, dibahas tuntas ini Pak. Iya, sama isinya Pak. Kisi-kisinya aja kan, nggak jawabannya ya. Ya, kalau misalkan ada waktu bisa sambilan sih Pak sebetulnya. Sambilannya ini gorengan tuh sambilan, kopi hangat tuh sambilan, itu cemilan ya. Ya, 9 Pak, 9 10. Oke deh, kalau gitu saya akan sampaikan kisi-kisi kalian ujian hari Rabu ya, tanggal 10 Januari ya. Seperti biasa ujian onsite, jadi teman-teman datang ke kampus ya dengan persiapan gitu ya, pakai baju, pakai sepatu yang rapi gitu. Pulang dari kantor langsung ke kampus gitu ya. Dan semua urusan administrasi sudah beres, jadi biar bisa ikut ujian gitu ya. Karena saya lihat kemarin waktu UTS itu ada beberapa teman kita yang kayaknya gugur karena kendala dengan administrasi, sayang sekali gitu ya. Sebenarnya saya punya program gitu ya untuk teman-teman yang kesulitan gitu ya. Saya punya rencana, saya punya program sebenarnya. Tapi nanti kita realisasikan. Oke, kisi-kisinya akan ada seperti UTS kemarin, akan ada soal
pilihan apa multiple choice ya, pilihan ganda gitu ya. Ada 15 pilihan ganda. Kemudian ada 2 atau 1 ya soal esai. Oh, ada 2. Esai ada 2. Jadi total ada 17 soal ya. Dari bobot ya, dari bobot soal pilihan ganda yang 15 itu masing-masing punya bobot 3 poinnya. Jadi total pilihan ganda ada 45 poin, 45%. Sisanya adalah esai. Ya, esai ada 2, jadi kedua esai ini totalnya 55%. Artinya soal esai ini yang paling besar bobotnya ya. Karena memang esai diperlukan teman-teman untuk menjawab dengan HOTS gitu ya, dengan high order thinking skill teman-teman ya. Kalau esai kan gampang ya, kalau nggak tahu jawabannya tinggal ngitung kancing A, B, C, D, atau yang minta wangsit gitu ya, kanan kiri kira-kira jawabannya yang mana, kalau enggak ya tinggal jatuhin pulpen, jatuhnya kemana, A, B, C, atau E gitu ya. Itu untuk pilihan ganda ya. Nah, soal yang keluar yang pertama untuk pilihan ganda itu tentang tahapan dalam pre-processing big data. Nah, teman-teman lihat lagi tuh di pertemuan berapa tuh kita bahas tentang tahapan dalam pre-processing big data. Ya, itu keywordnya yang teman-teman perlu catat. Nanti cari tahu tahapannya apa saja. Ya, kita pilih tuh, ada pilihan. Ya, A, B, C, D, E. Ya. Lalu ada pendekatan dalam data integration. Tapi by the way semuanya ini sebenarnya ya, semuanya soal pilihan ganda ini sudah saya berikan di quiz. Saya tinggal copy paste sebenarnya dari quiz. Kalau teman-teman kemarin mengerjakan quiz ya dari UTS ya, setelah UTS dari pertemuan 9 sampai pertemuan minggu lalu. Ya, sampai pertemuan minggu lalu itu teman-teman silakan buka lagi kuisnya, dilihat-lihat lagi. Kalau masih bisa nggak ya ngelihat jawaban kuis atau respon kuis, bisa nggak ya? Ya nggak tahu deh. Tapi kalau teman-teman mengerjakan kuis ya semuanya ya, kuis dari pertemuan 9 sampai yang terakhir itu saya ambil semua, saya copy paste plug semuanya, nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahkan. Ya mungkin karena kurang, karena kalau dari pilihan soal quiz kemarin saya dapat berapa gitu, dapat 12 ya, ada 3 soal pilihan ganda yang saya buat saya ambil dari modul ya. Jadi teman-teman cek lagi modul yang ada di kuliah online ya. Dari situ saya ambil beberapa, saya bikin beberapa soal untuk pilihan ganda ya. Jadi seperti itu untuk pilihan ganda ya tadi. Lalu ada tentang data cleaning ya kan, kita sudah bahas data cleaning gitu ya. Kemudian mengapa data cleaning itu penting, itu kan ada, teman-teman masih ingat di kuisnya juga ada. Terus tentang kategori machine learning yang ke dalam supervised learning itu seperti apa saja gitu ya. Kemudian grafik apa yang biasa digunakan gitu ya, untuk menunjukkan misalkan korelasi antara variabel gitu ya. Pokoknya semua sudah teman-teman kerjakan di quiz ya. Kemudian ada juga tentang studi kasus yang LinkedIn ya, tentang studi kasusnya LinkedIn seperti apa ya, mereka punya produk apa saja gitu ya. Itu pilihan ganda, jadi teman-teman tinggal pilih aja ya. Jadi nggak ada yang komputer, nggak ada yang susah kok ya, nggak ada yang susah, semuanya teman-teman sudah dapatkan ya. Lalu ada apa lagi nih, ya sumber big data teman-teman pasti tahu itu ya, itu gampang ya. Dan tentang essay hanya ada 2 ya. Essay ini bobotnya paling tinggi ya, 55%. Jadi terserah teman-teman mau ngerjain essay dulu atau pilihan ganda dulu gitu ya, silakan kalian
bebas, merdeka untuk memulai menganalisis dulu. Ya. Di esai itu ada tentang teknik pengumpulan data, ya. Pertanyaannya tentang itu. Dan yang satu lagi, yang bobotnya paling besar adalah yang masih kaitannya dengan tugas proyek teman-teman. Jadi soal terakhir ini tidak ada di teori, tidak ada di kuis, tapi ini tentang proyek yang teman-teman kerjakan. Akan ada pertanyaan tentang proyek teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman ngerjain, saya yakin teman-teman bisa jawab ini. Ya. Seperti apa ya? Ya pertanyaan tentang tugas. Yang semua related tentang tugas, gitu. Ya. Gampang kan? Kalau teman-teman ngerjain tugas, saya yakin bisa. Karena itu nggak ada di teori, nggak ada di modul, nggak ada di kuis, nggak ada di forum, gitu ya. Itu adalah teman-teman sendiri yang tahu, ya. Jadi kaitannya tentang tugas, gitu. Oke, itu saja sih kisi-kisi. Gampang kan? Saya rasa nggak nyampe 1 jam teman-teman bisa selesai nih ngerjainnya. Pak, kisi-kisi esai itu apa, Pak? Esainya baru hanya 2 kirain esainya tentang teknik cerita barusan data, Bapak itu. teknik pengumpulan data dan tugas. Udah, esai hanya ada 2. Ya, tentang teknik pengumpulan data dan tugas. Udah, 2 itu aja. Tapi bobotnya keduanya ini 55%. Tuh. Pak, tugas di sini yang seperti apa, Pak, tugasnya, Pak? Itu Ya. kan ada teknik pengumpulan data dan tugas, Pak, ya. Maksudnya yang tugas yang dimaksud itu seperti apa? Intinya di situ adalah pertanyaan tentang tugas yang Anda kerjakan, tugas kelompok yang Anda kerjakan. Nanti akan ada pertanyaan perihal tentang tugas. Jawabannya bisa Anda doang yang tahu. Yang proyek kita ya, Pak, ya? Iya, pokoknya tentang proyek gitu. Ya, semua tentang proyek. Kalau teman-teman ngerjain, pasti bisa ngerjain ya, bisa jawab gitu. Ya. Gitu, tentang tugas saja pokoknya. Ya. Oke. Gampang kan? Gampang. Nggak ada yang susah. Amin, Pak, mudah-mudahan, Pak. Nggak ada yang susah kok. Kita belajar kan memang untuk memudahkan hidup kita, gitu ya, bukan untuk nyusahin hidup kita. Nambah wawasan, nambah ilmu, nambah skill, gitu ya, nambah kemampuan analitiknya, gitu. Itu yang teman-teman perlukan untuk tingkat seorang sarjana, gitu, ya. Kan beda kalau siswa itu ujiannya nggak kayak gini, siswa SMP, SMA nggak kayak gini ujian ya, nggak ada soal-soal yang membutuhkan high order thinking skill-nya nggak terlalu ya, kebanyakan masih hafalan gitu ya, atau sifatnya kalau yang orang-orang eksakta perhitungan, matematik, fisika, kimia, kalau yang ekonomi ya pemahaman kan, yang teman-teman banyak dapat akunting, banyak tentang pemahaman, manajemen banyak tentang pemahaman gitu. Teori sebagian besar bisa dikatakan teori. Tapi kalau di S1 soal pilihan ganda itu teori ya. Tapi di samping itu juga teman-teman butuh pemahaman. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang sebagian besar pemahaman, tapi juga teori. Gitu ya. Memang mau tidak mau kita tetap butuh teori, karena itu salah satu bukti teman-teman memahami suatu domain ilmu gitu ya. Tapi kan don't worry, teman-teman tinggal milih gitu ya, walaupun saya juga nggak hafal. Kalau saya di posisi Anda, kalau misalnya disuruh kasih esai 20 soal, misalnya sebutkan tools big data, ya tentunya saya juga nggak hafal semua, sebanyak itu saya nggak mungkin hafal, mungkin saya hafal 1, 2, 3 gitu ya. Tapi dengan pilihan ganda, teman-teman tinggal memilih. Gitu ya. Di situ teman-teman dapat knowledge ya, dari memilih situ sudah memudahkan. Tapi untuk essay ini memang dibutuhkan untuk melatih
analytical thinking teman-teman, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Aku, Pak. Silakan. Untuk absensi bagaimana ya, Pak? Kita semua aman nggak, Pak? Sebentar, saya cek dulu ya. So far sih kayaknya aman-aman aja kan? Saya setiap kali kita ngadain temu maya gini kan juga dari Google Meet dia otomatis generate kehadiran ya, file kehadiran. Dari situ nanti saya tinggal input ke Siska gitu. Terus kalau yang dari kuliah online itu dari sistem dilihat dari aktivitas teman-teman di kuliah online gitu ya. Oke, realisasi. Kalau realisasi kita udah 100%. Ada yang mau lihat? Perlu dikasih lihat kah? Kalian bukannya bisa lihat sendiri kan? Dari login kalian. Ada beberapa teman-teman sih yang memang total kehadirannya minim ya. Nggak tahu berapa sih syarat untuk bisa ikut UAS minimum kehadiran? Ada nggak? Minimum kehadiran kalau nggak salah 5, Pak. Minimum? Maksimum. Maksimum 5 gitu ya? Iya, Pak. 5 hadir atau 5 absen? 5 yang nggak hadir, Pak. Oh, 5 yang nggak hadir. Berarti kalau dari total kita ada 15 ya. Berarti 10 ya baru bisa ikut UAS gitu ya. Kalau kurang dari 10 nggak bisa. Baru aman gitu, Pak, absensinya. Iya. Oke. Ini masih ada teman kita yang kayaknya kurang. Apa ya? Boleh saya sebutin ya? Boleh, Pak. Mungkin kayaknya orangnya udah nggak pernah aktif nih kayaknya. Siapa ya di sini? Ada sini Siva Fauzia. Terus Misra Aini yang masih kurang absensinya. Wahyu Setiabudi. Lalu Indi Rahma. Regina Safira. Flavia Jovita. Ini masih absensinya kurang. Maria Dara yang masih kurang dari 10 ya. Ini saya sebutin aja ya. Kemudian Silvi Aulia, Tafira Octavia. Oh iya ini, sorry ini masih yang absen ke-15 dan ke-16 belum di rekap ya. Artinya berarti yang kurang dari tunggu. Berarti salah, masih ada yang salah nih. Karena 15 yang kemarin ya harusnya udah di absen. Saya belum dapat rekapnya ya. Saya belum dapat rekap jadi saya belum absen. Berarti kurang 2. Nah, minim aja deh nih. Rosario Olsen. Mariati. Novia Azahra. Ya. Itu yang sangat minim sekali absensinya. Sylvia Aulia. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Misra ini. Siva Fauzia. Udah itu aja sih. Kalau dari absensi yang masih minim. Berarti untuk nama yang udah dipanggil aman semua ya, Pak ya? Iya. Oke, makasih banyak Bapak. Ya. Pak, maaf Pak, saya mau bilang Pak. Ya. Untuk Mariati dia udah tidak kuliah lagi Pak. Tidak aktif ya? Iya. Karena dia nggak ikut UAS, ITS juga kayaknya. Ya. Sejak selama ini Pak kan dia kan satu kelompok sama saya Pak. Oke. Saya nulis nama dia di project nggak Pak menurut Bapak? Ya nggak usah. Oke, makasih Pak. Ya nggak ada efeknya juga kan? Iya Pak. Iya kan? Dia hanya sampai pertemuan ketiga ya, minggu ketiga. Dari minggu keempat sampai sekarang nggak pernah ada. UTS juga kayaknya nggak hadir dia. Gitu.
Oke, itu saja cukup. Ya, jadi saya ucapkan semangat buat teman-teman terus beraktivitas, terus belajar, gitu ya. Kita ketemu lagi nanti, nggak tahu kapan, karena UAS saya juga nggak bisa mengawas di sana. By the way, nanti UAS, kalau Okman UTS teman-teman gimana? Masih ingat nggak UTS kemarin? Online ya? Iya Pak, online. Online ya, berarti UAS besok nanti deh saya coba tanya kalau bisa online atau enggak. Kalau bisa online sih enak ya, nggak perlu datang ke kampus ya. Nanti saya kabarin ya, saya tanya dulu ke Prodi untuk UAS ini masih bisa online atau harus onsite gitu ya. Kalau bisa online teman-teman tinggal mudah, dan saya juga mudah mengkoreksinya ya, mengkoreksi. Oke, tapi yang penting tadi tugas ya, tugas dikumpulkan sebelum tanggal deadline-nya ya, teman-teman bisa lihat di kuliah online, itu sudah saya berikan, template sudah saya berikan, semua materi sudah saya berikan, kisi-kisi sudah saya berikan. Jadi semua sekarang tinggal effort teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan, gitu ya. Nilai, kesuksesan, terus ya lulus tepat waktu, gitu ya. Itu teman-teman bisa dapatkan itu dengan mudah kalau teman-teman punya keinginan yang kuat, gitu. Oke, dari saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya. Semoga Waalaikumsalam. teman-teman semuanya sehat semuanya. Oke, sampai Amin. jumpa. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.